Salah satu pertanyaan yang mungkin belakangan sering kalian tanyakan adalah, mungkinkah adanya tim ke-11 di balap Formula One saat ini? Di era sekarang, atau lebih tepatnya sejak 2017, F1 memang cuma diikuti oleh 10 tim saja, dan tidak ada penambahan jumlah tim sejak itu. Terakhir kali jumlah tim melebihi 10 adalah musim 2016, ketika tim Manor Racing yang sempat dihuni oleh Rio Haryanto, sebelum akhirnya bangkrut dan terpaksa gulung tikar. Pada tahun itu pula, F1 untuk terakhir kalinya mendapat tambahan tim yang benar-benar baru, yaitu tim Haas yang memulai debutnya pada musim 2016. Di era modern, F1 juga pernah mencapai jumlah sampai 12 tim di grid pada musim 2010 sampai 2012. Namun dengan seiring berkembangnya teknologi di F1 serta semakin mahalnya biaya yang diperlukan, membuat hanya 10 tim saja yang mampu mengikuti balapan jet darat ini. Dorongan bagi F1 serta FIA untuk menambah jumlah tim F1 dari 10 menjadi 11 tim semakin kuat setelah adanya ketertarikan yang terang-terangan disampaikan oleh Michael Andretti untuk mengikut sertakan timnya. Lantas, seberapa mahal sebenarnya biaya yang diperlukan untuk mendirikan tim baru di F1? Dan mungkinkah ada penambahan tim ke-11 dalam waktu dekat? Pertama yang harus kita ketahui adalah membuat tim F1 bukan hal yang mudah dan tidak sekedar mendirikan perusahaan otomotif atau tim balap saja. Banyak hal yang harus dipersiapkan dan tentunya itu semua butuh uang yang sangat-sangat banyak serta mahal. Mulai dari basis atau kantor pusat tim, lalu pabrik pembuatan mobil, lalu mesin apa yang bakal dipakai, karyawan atau SDM yang memadai, sampai segala logistik yang diperlukan. Semua tentu sudah menguras uang ratusan juta dolar atau triliunan rupiah untuk membangun satu tim F1 yang utuh dan siap tempur. Namun, uang berjuta-juta itu ternyata belum termasuk biaya administrasi atau dokumen-dokumen legalitas lainnya yang diperlukan. Setiap tim baru yang ingin masuk F1 dan jadi tim ke-11 wajib membayar biaya untuk masuk sebesar 200 juta dolar atau 3 triliun rupiah, atau hampir setara dengan APBD Kabupaten Cilacap. Kenapa tim harus membayar uang sebanyak itu? Sekali lagi, F1 adalah olahraga yang sangat mahal dan setiap perputaran uang di dalamnya bisa dibilang sangat-sangat sensitif, terutama soal pemberian hadiah dari F1 itu sendiri kepada tim. Setiap musimnya, F1 atau Liberty Media selaku pemegang hak komersial selalu membagi-bagikan hadiah uang kepada ke-10 tim yang ada. Jika ada tim ke-11, maka otomatis pembagian hadiah oleh F1 akan menurun, karena pendapatan yang mereka raih harus dibagi menjadi 11 tim dari yang sebelumnya cuma 10. Jadi, untuk menjamin kesejahteraan tim dan menjaga situasi agar tetap kondusif, tim baru diwajibkan membayar uang 200 juta dolar yang nantinya akan dibagi-bagikan kepada 10 tim lainnya. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk memberikan jaminan jika tim baru yang akan masuk F1 benar-benar mempunyai finansial dan komitmen yang kuat serta serius. Namun, persyaratan uang masuk ini banyak menuai kritikan karena uang yang dikeluarkan dinilai terlalu mahal dan berlebihan. Melihat banyaknya penolakan yang terjadi, diyakini kalau Liberty Media mempunyai semacam mekanisme untuk nego-nego soal biaya masuk 200 juta dolar tersebut. Setelah bayar uang masuk, tim belum bisa dinyatakan sah untuk bisa balapan di F1. Mereka harus mendapatkan homologasi serta asesmen dari FIA tentang seberapa siap tim ini untuk masuk F1. Seperti pengetesan sasis mobil serta mesin, kemudian pemeriksaan fasilitas infrastruktur, dan SDM yang mereka punya, serta melakukan analisa tentang seberapa sanggup tim baru ini bisa ikut di F1, sampai kesiapan administrasi seperti nama tim serta pembalap. Jika semua sudah memenuhi syarat dan standar dari FIA, maka tim bisa dinyatakan sah untuk berkompetisi di F1. Ketika sudah berkompetisi di F1, jangan anggap kalau tim akan langsung meraih untung dalam bisnisnya di balap jet darat ini. F1 bukanlah bisnis yang mengejar laba. Di sini, para pemilik atau investor harus membakar uang secara jor-joran jika ingin sukses di balap F1. Ibarat kata, F1 termasuk bisnis olahraga dengan prinsip pay to win. Atau bahkan jangan bicara soal menang dulu deh, karena ini lebih condong ke pay to compete. Siapa yang rela mengeluarkan uang banyak dan siap rugi, maka timnya bisa survive di F1 dalam jangka waktu yang lama. Seperti Haas misalnya, di mana ownernya rela merugi tiap musimnya untuk bisa mempertahankan tim ini di F1 dengan prestasi yang pas-pasan. Jangankan mendapat profit atau untung, bisa balik modal saja sudah jadi sebuah keajaiban. Oleh karena itu, mereka berlomba-lomba mencari sponsor untuk bisa menjaga keberlangsungan timnya di F1. Sebagai tim baru, mencari sponsor sebagai tambahan dana adalah pekerjaan yang sulit. Apalagi mereka tidak akan menerima pembagian hadiah dari Liberty Media pada 2 musim pertama keikutsertaannya. Itu pun mereka harus tetap membayar biaya registrasi setiap musimnya sebesar 570.000 dolar, plus jika mereka meraih poin, maka setiap poinnya akan dikalikan 5.700 dolar.
Yang artinya, semakin banyak poin yang mereka raih atau semakin berprestasi sebuah tim, maka makin banyak pula uang yang harus dikeluarkan sebagai biaya registrasi untuk ikut F1 di musim berikutnya. Kemudian, barulah di tahun ketiga, mereka baru bisa mendapatkan hadiah komersial dari F1. Jadi, bisa disimpulkan kalau membuat tim F1 itu sangat-sangat rumit. Ini baru masalah duitnya saja. Belum segala perintilan-perintilan seperti infrastruktur, development mobil, manajemen tim, manajemen race, dan lain-lain. Jika total, bukan tidak mungkin semua itu akan membutuhkan biaya sebesar 1 miliar dolar atau 14 triliun rupiah, atau setara dengan APBD Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang dengan sistem finansial yang rumit, apakah mungkin ada tim ke-11 di F1 dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat atau dalam 2-3 tahun ke depan, mungkin tidak akan ada dan F1 tidak butuh tim baru untuk ikut berkompetisi. Secara komersial, F1 jelas menginginkan stabilitas dengan mempertahankan dan menjaga 10 tim yang ada saat ini dengan pembagian hadiah uang yang merata. Stefano Domenicali selaku CEO F1 sudah berulang kali menegaskan jika kuantitas atau banyak-banyakan tim bukanlah suatu yang ia inginkan. Domenicali ingin meningkatkan value dari balap F1 dengan memaksimalkan ke-10 tim yang sudah menandatangani perjanjian Concord sebagai bentuk komitmen mereka di F1 sampai 2025 mendatang. Meskipun jumlah tim maksimal di F1 saat ini adalah 13 tim dan 26 pembalap, tapi Domenicali memberi isyarat jika ia tidak akan menambah total timnya sampai perjanjian Concord yang baru disepakati. Sejauh ini, sebenarnya sudah ada beberapa nama tim baru yang dirumorkan tertarik bergabung sebagai tim ke-11 di F1. Mulai dari tim Campos yang sempat digosipkan membuat proyek tim F1 mereka pada 2021 silam, atau apakah kalian pernah mendengar soal rencana pembentukan tim Pantera F1 Asia beberapa tahun lalu? Sampai sekarang, tim ini masih dalam proses pembentukan dengan wacana tak berujung mereka yang ingin masuk F1 secepat mungkin. Paling dekat adalah tim bentukan Michael Andretti, putra dari juara dunia F1 tahun 78, Mario Andretti. Selain kuat secara finansial, Andretti dikenal cukup sukses sebagai entitas tim di dunia balap. Di IndyCar, tim Andretti Autosport termasuk ke dalam tim papan atas di sana. Di Formula E, Andretti juga jadi salah satu tim founding fathers dari kompetisi tersebut dan sempat bekerja sama sebagai tim pabrikan BMW di sana. Mereka juga mempunyai tim yang berlaga di Supercars Australia dan Extreme E. Ketertarikan Michael Andretti untuk masuk F1 seolah-olah menjadi angin segar bagi para fans yang ingin adanya persaingan yang lebih ketat di F1, apalagi bagi fans-fans Amerika. Namun sebaliknya, hal itu tidak disambut dengan ramah, terutama dari tim-tim lain di F1. Bos tim besar seperti Toto Wolff, Mattia Binotto, sampai Christian Horner seperti tidak menyambut ketertarikan Andretti untuk masuk F1. Namun satu hal yang perlu digarisbawahi adalah pada musim 2021, Andretti sempat mencoba membeli tim Sauber, namun gagal di detik-detik terakhir. Sudah ditolak sebagai tim baru, ditolak pula untuk akuisisi tim yang sudah ada. Permasalahan utama di sini adalah Andretti belum bisa membuktikan kalau mereka cukup layak untuk berkompetisi di F1. Yang mana, menurut kami, agak sulit diterima mengingat track record Andretti yang sangat bagus serta kekuatan finansial yang mereka punya dengan berbagai sponsor yang ada. Bagi kami, masalah penolakan Andretti ini hanya sekedar masalah uang, di mana tim tidak ingin pendapatan mereka berkurang karena F1 harus membagi hadiahnya menjadi 11 tim jika Andretti masuk. Jalan satu-satunya Andretti untuk masuk F1 adalah musim 2026 nanti, setelah perjanjian Concord saat ini sudah tidak berlaku lagi. Mereka bisa bekerja sama dengan Porsche dan mendaftarkan diri sejak awal untuk gabung F1 pada tahun 2026 mendatang. Dengan ini, Andretti bisa ikut dalam proses pembahasan perjanjian Concord selanjutnya dan bisa mendiskusikan persentase pendapatan komersial yang lebih adil bagi ke-11 tim. Tapi itu tidak akan mudah mengingat politik di F1 begitu kejam, apalagi kalau sudah berhubungan dengan namanya uang. Jadi, akankah kita melihat tim ke-11 di masa depan? Tulis pendapatmu di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.